sekaligus memberikan gambaran kepada dunia internasional, lama ini kan Barcelona Madrid, bahwa sepak bola kita itu baik-baik saja gitu kan. Iya, betul, pasca tragedi Kanjuruhan. Long term coaching clinic. Kita Ya, kan itu. ketahui banyak kita punya pelatih SSB ini ya, Ya. masih ya, dalam tanda kutip lah ya, masih below standard lah. Iya. Event ini kan sejatinya bisa digunakan untuk misalnya uji coba tim nasional usia muda kita. Bisa gitu juga, kan. ya. Daripada kita sulit untuk mencari lawan-lawan uji coba jelang Di Bali ini Ya. kan jadi pusat pariwisata dunia ya. Ya, ya. Jadi kan juga menjadi nilai plus untuk mengundang-undang tim-tim luar, terutama yang untuk tim mudanya. Betul. Untuk ketika lagi break season atau lagi off season, bisa ke sini sekaligus liburan, sekaligus juga semakin banyak yang ikut berpartisipasi membangun sepak bola Indonesia, PSSI semakin mudah dan lebih enak gitu untuk Ya. kemudian membangun sepak bola Indonesia. Kita juga harus berikan apresiasi kepada Pancoran Soccer Spill, kemudian Pak Gede Widiade. dan bisa dikembangkan lebih besar lagi sebenarnya. Ya, tapi kenapa kemudian PSSI tidak melihat event ini sebagai salah satu event yang bisa membantu PSSI dalam pembinaan usia muda? Mungkin karena PR buat PSSI saat ini rangkul semua pihak-pihak swasta yang punya passion bagus di sepak bola, yang sering menghadirkan klub-klub luar negeri untuk membuat turnamen di Indonesia agar Bener kan, giliran gua rekam mau ngegol dia mau. Ada Mario tuh Niko. Giliran gua mau ngerekam dia mau ngegol. ya kayak cetak anak Ronaldinho. Anak Ronaldinho ya. Bravo Cocok Neo Channel. Jumpa lagi dengan saya Akmal dan Lano Mardika. Hari ini kita berada di Stadion I Ngurah Rai Denpasar Bali menyaksikan International Youth Tournament 2023 yang melibatkan 4 tim, yakni Real Madrid, Barcelona, Kashima Antlers dari Jepang, dan Bayangkara FC. Event yang digelar oleh swasta yang harusnya didukung oleh PSSI karena ini merupakan momentum buat meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, khususnya di jalur pembinaan usia muda. Nah, terkait dengan International Youth Tournament, ini merupakan gelar atau pergelaran yang ketiga kalinya sepanjang sejarah. Pertama diadakan pada 2019, diikuti oleh Real Madrid, Inter Milan, kemudian Indonesia All Star dan juga Arsenal. Kemudian pada 2022 digelar di Jakarta International Stadium, di mana diikuti oleh 4 tim, Barcelona, Atletico Madrid, Bali United, dan juga Indonesian All Star, dan kali ini juga diikuti oleh 4 tim. Nah, melihat perkembangan sepak bola usia muda saat ini, Lan, gimana melihat event-event yang digelar oleh swasta terkait dengan International Youth Tournament ini? ya ini menurut saya sih bagus ya turnamen seperti ini. Harusnya lebih banyak digelar lagi di Indonesia. Ya. Karena semestinya pemain bola kita itu ya terutama usia muda jam terbangnya udah event seperti ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana melihat atmosfer pertandingannya? Apakah ini kemudian bisa membantu Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembinaan usia muda? Ya semestinya bisa ya. Kalau lihat dengan sekarang yang kita lihat sekarang ini ya, ini punya potensi yang besar sebenarnya dan bisa dikembangkan lebih besar lagi sebenarnya. Ya, tapi kenapa kemudian PSSI tidak melihat event ini sebagai salah satu event yang bisa membantu PSSI dalam pembinaan usia muda? Mungkin karena beda kelompok kali ya, Ya. seperti itu kali ya. Ya, ini yang sangat menarik sekali adalah bahwa harusnya event ini gitu kan didukung oleh PSSI, pihak-pihak swasta yang menggelar event-event internasional usia muda seperti ini, atau kemudian mendatangkan klub-klub internasional digandeng oleh PSSI, sehingga PSSI bisa jadikan ini sebagai event tahunan. Misalnya International Youth Tournament ini nanti wakil dari Indonesia adalah juara Elite Pro Academy misalnya. Oh iya, seperti itu juga ide bagus tuh. Iya, nah ini yang kemudian diharapkan bisa. Tapi selama ini memang PSSI jarang untuk menggandeng swasta-swasta, bahkan terkesan saat ini misalnya PSSI lebih ingin untuk menjadi promotor event-event pertandingan bola sendiri. Padahal ini sebenarnya bukan ranah PSSI tapi ranah swasta untuk menggelarnya.
Mungkin juga karena PSSI merasa bahwa ini mungkin secara finansial komersilnya belum terlalu besar seperti event di senior kali ya. Mungkin seperti itu. Padahal sih kalau dikemas dengan baik dan dipromosikan dengan maksimal, saya juga bisa dibikin nilai komersilnya juga bagus. Iya, event ini kan sejatinya bisa digunakan untuk misalnya uji coba tim nasional usia muda kita. Bisa gitu juga kan. ya. Daripada kita sulit untuk mencari lawan-lawan uji coba jelang sebuah turnamen, ini kan bisa dimanfaatkan. Misalnya kemarin memang sudah dimanfaatkan. Barcelona kasih Matler melawan tim nasional Indonesia U17. Ya. Tapi kan tim nasional Indonesia U17-nya ketika datang ikut uji coba belum siap, benar-benar siap, baru melakukan seleksi. Ya, sehingga hasilnya juga tidak maksimal. Nah, ini kan ke depannya kita berharap bahwa PSSI ini menggandeng semua elemen promotor sepak bola untuk bisa menggelar event-event internasional di Indonesia, sehingga PSSI ini bisa diangkat performanya dan juga bisa diangkat citranya di mata masyarakat bahwa banyak event internasional yang kemudian bisa digelar di Indonesia. Ya tentunya, dan khususnya juga kan di Bali ini kan jadi pusat pariwisata dunia ya. Jadi kan juga menjadi nilai plus untuk mengundang-undang tim-tim luar, terutama yang untuk tim mudanya. Betul. Untuk ketika lagi break season atau lagi off season bisa ke sini sekaligus liburan, sekaligus juga dengan kita punya tim di sini kan. Iya, ini harusnya jadi program pemerintah juga, sport tourism gitu. Iya, kan. terutama Pemprovnya. Iya, termasuk Menparekraf lah gitu. Iya, betul. Kemudian menjadikan event-event ini sebagai event tahunan, apalagi misalnya Singapura untuk level senior kan mereka menggelar pertandingan tim-tim Inggris misalnya, atau kemudian Malaysia, Thailand yang mendatangkan tim-tim luar. Nah, ini sebenarnya potensial banget apa yang digelar oleh Pak Gede Widiade bersama timnya Pancoran Soccerfield. Ini sudah 3 tahun loh, tapi 3 kali digelar, 3 kali tanpa apresiasi lah dari PSSI gitu kan. Sayangnya juga, tapi di Bali cuma ada Dipta yang jadi taraf internasional ya. Mestinya lebih banyak lagi, minimal ada 3 lah gitu kan. Artinya ini juga event ini sekarang juga jadi PR buat Gubernur Bali, pemerintah Bali untuk banyak membangun stadion bertaraf internasional agar nanti ketika event bisa ada klub-klub luar negeri yang datang sudah siap dan bisa menjadi pusat itu tadi sport tourism kan, wisata stadion, seperti misalnya kita orang Indonesia wisata ke Anfield, wisata ke Bernabeu, ke Camp Nou gitu. Kenapa nggak di Bali juga gitu kan? Betul. Nah, apa yang kemudian manfaat dari tampilnya tim tim luar negeri seperti ini kan tim besar, Real Madrid, Barcelona, yang kasih Matler gitu kan. Sebenarnya aspek yang paling bisa diambil buat sepak bola? Aspek inilah ya, pembinaannya ya. Kita lihat sendiri kan bahwa bahkan di usia muda seperti ini mereka sudah bermain dengan matang kan, salah timnya. Betul. Ini ya yang harus dicontoh oleh kita punya pemain muda kan, bagaimana bermain simple, cepat. Kalau saya sih berharap bukan cuma menggelar ini saja, harusnya gini momentum buat bisa lobby atau memperluas network, misal kerjasama pembinaan, ya kan, Indonesia dengan Barcelona ini, dengan Real Madrid ini untuk usia muda, kita bisa menitipkan pemain-pemain berbakat kita ke sana untuk ikut training di sana, untuk menimba ilmu di sana. Dan juga ini long term coaching clinic. Kita ketahui banyak kita punya pelatih SSB ini ya, masih dalam tanda kutip lah ya, masih below standar lah. Ada banyak kan misalnya dalam sebulan di Bali pelatih-pelatih dari Barca sama Madrid ini diminta bikin workshop lah. Betul. Kepada para pelatih bola SSB aja dulu. Nah, yang menarik adalah di event pertama 2009 digelar di Iwayan Dipta, juaranya adalah ketika itu Real Madrid. Betul. Yang mengalahkan Internasional Milan ketika itu, dan Indonesia bisa mengalahkan Arsenal waktu itu gitu. Kemudian yang kedua event digelar di Stadion Jakarta International Stadium, pemenangnya adalah Barcelona. Nah, ini event ketiga digelar di Stadion Ngurah Rai, finalnya kebetulan Barcelona lawan Real Madrid. Ini El Clasico untuk tingkat usia muda nih kan. Ini menjadi tontonan menarik karena banyak juga penonton yang hadir di sini, dan harusnya kita memberikan apresiasi seperti promotor Gede Widiade atau siapapun kemudian yang mendatangkan klub-klub besar untuk datang ke Indonesia agar mereka bisa ke depannya bisa dijadikan turnamen rutin. Rutin gitu. Itu betul sekali. Bagusnya jadi rutin nih. Supaya juga menciptakan ini ya. Kita di sport tourism yang stabil gitu kan. Ya, selain sport tourism kan yang paling penting adalah bagaimana event ini bisa dijadikan tempat pembelajaran, walaupun datang singkat tapi kan belajar kita bagaimana misalnya membangun tim usia muda saat ini. Ini yang saya bisa bedakan antara Indonesia dengan Eropa, negara-negara maju sepak bola. Di Indonesia event usia muda itu dicarikan atau digelar untuk cari trofi, sementara di Eropa untuk membangun tim yang baik, membangun jam terbang dan juga teknik bermain yang benar. Ini kan ada perbedaan mindset gitu. Dan juga ini
melatih mental pemain muda kita melawan orang luar. Kan selalu kita ketahui kan ketika di senior mereka bilang wah kita harus lawan main luar. Mentalnya udah jatuh duluan. Iya, saya jadi ingat kata Michael Essien ya waktu main di Persib setelah selesai kontraknya dengan Persib, ngobrol-ngobrol dengan kita waktu itu dia katakan bahwa bakat-bakat sepak bola Indonesia itu sangat luar biasa gitu. Cuma permasalahannya adalah mental dan mindsetnya untuk melihat sepak bola sebagai sebuah profesi. Nah ini yang tidak dipunyai. Dikatakan bahwa waktu itu Febri Haryadi sebagai pemain hebat bahkan lebih hebat dari pemain-pemain Ghana seusianya, tapi mentalnya yang lemah gitu kan, tidak berani untuk main keluar. Betul. Nah dengan hadirnya tim-tim besar ini kan ada potensi untuk memberanikan anak-anak muda kita main di luar kan. Iya, memotivasi dirinya. Iya, memotivasi. Membuat mereka lapar kan. Betul. Oh, saya bisa kayak mereka nih sebenarnya. Ya, ingin bisa mencoba atmosfer baru di luar negeri. Ini kan PR yang selama ini menjadi problem kita. Jadi menurut saya adalah PSSI harus aware terhadap kegiatan-kegiatan semacam ini. Aware dan care. Aware dan care. Dan jangan dianggap bahwa event ini tandingan. Betul. Ya, kemudian dianggap sebagai lawannya PSSI gitu kan. Bahwa event ini harusnya bisa digandeng dan PSSI harusnya mau turun tangan. Dan kita tadinya berharap PSSI ketua umumnya misalnya bisa hadir ke sini untuk kemudian memberikan motivasi tentunya sekaligus memberikan gambaran kepada dunia internasional dalam hal ini kan Barcelona Madrid bahwa sepak bola kita itu baik-baik saja gitu kan. Iya, betul. Tragedi Kanjuruhan terus ada momentum untuk kerjasama banyak hal, bukan cuma misalnya kerjasama dengan Borussia Dortmund. Ini ada banyak ya klub-klub besar yang punya pembinaan usia muda yang bagus termasuk Barcelona dengan La Masia-nya gitu kan, Real Madrid dengan La emang Fabricanya, sebenarnya juga gitu. klub Eropa kan sebenarnya punya minat yang besar pada Indonesia kan. Mereka tahu lah kita kan ini big market country ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau udah jaga sama asal kita punya approach yang baik, pasti mereka akan welcome kok. Iya, jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia ini bangsa penonton atau bangsa Konsumen. jadi pasar, konsumen, jadi pasarnya doang tapi tidak bisa mengambil manfaatnya. Kan banyak juga sebelum-sebelumnya klub besar juga datang, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United, kemudian Ajax, Juventus. Tapi kemudian ini udah selesai cuma begitu saja puji-pujian singkat. Nggak ada after sales-nya, nggak ada. Iya, nggak ada kemudian yang bisa mengangkat level sepak bola kita. Jadi hanya sekedar bisnis to bisnis. Tidak ada develop yang kita dapatkan. Betul. Nah ini menurut Lano saran buat PSSI ya, Pak? Ya mestinya selain cuma entertainment event ya, ya juga dibuat semacam kontrak kerjasama lah dalam hal tadi itu ya pembinaan paling tidak juga misalnya mengirim pelatih-pelatih muda kita. Seperti lakuin sama Komong sekarang ya, dengan Kurniawan. Mungkin banyak yang seperti itu. Jadi misalnya ada perjanjian dengan Barcelona atau Madrid, oke, kita mengirim pelatih muda 5 pelatih untuk magang di sana. Ya mungkin tanggung oleh Indonesia. Kan bisa seperti itu contohnya ya. Atau bisa dibikin event tahunan. Setiap kan klub-klub luar negeri ini biasanya mulai bulan Juli Agustus itu kan off-season dan pre-season mereka gitu. Bisa digunakan oleh PSSI misalnya juara Piala Suratin, bikin turnamen internasional. Itu juga bisa. Iya kan? Dan rutin digelar, juaranya tampil di situ. Kemudian juga misalnya ada Elite Pro Academy usia berapa tuh? Usia 15, usia 17 kan, usia 20 termasuk di dalamnya. Bisa tanding di sini daripada kita misalnya klub-klub SSB kita main ke luar negeri kan. Dan juga ini mungkin digelarnya di daerah-daerah yang menjadi unggulan pariwisata Indonesia ya. Seperti di Toba atau di Lombok. Jadi kita juga memancing event di situ kan? Iya, Manado misalnya. Gitu kan. Jadi ini kan bisa juga dimanfaatkan oleh Parekraf, kemudian juga oleh pemerintah kita, bagian dari sport tourism termasuk di dalamnya adalah bagian dari pembinaan sepak bola. Dan juga memicu pemerintah daerah untuk membangun dia punya infrastruktur olahraganya lebih maju. Betul, gitu. Untuk membangun stadion-stadion berstandar internasional lah minimal yang bisa digunakan untuk event-event besar. Kalau kita lihat beberapa negara misalnya Thailand kan stadionnya tidak mewah tapi kemudian mereka standarnya standar internasional. Ya, sudah adequate banget lah. Artinya ini yang kemudian menjadi PR juga buat kita. Jadi menurut saya PR buat PSSI saat ini rangkul semua pihak-pihak swasta yang punya passion bagus di sepak bola, yang sering menghadirkan klub-klub luar negeri untuk membuat turnamen di Indonesia agar kemudian bisa bersinergi bersama-sama. Semakin banyak yang ikut berpartisipasi membangun sepak bola Indonesia, PSSI semakin mudah dan lebih enak gitu untuk kemudian membangun sepak bola Indonesia. Kita juga harus berikan apresiasi kepada Pancoran Soccer Spill, kemudian Pak Gede Widiade yang rutin menggelar event ini, dan kita berharap ke depan
bukan sekarang tidak menjadi yang terakhir, tapi menjadi pemicu ke depan, menjadi agenda resmi PSSI. Dan juga memicu yang lain-lainnya untuk segera muncul juga. Memicu yang lain untuk bisa menggelar di Makassar, di Medan dan sebagainya. Betul. Gitu kan. Dan ini PR buat PSSI dan juga ini PR buat kita semua sebagai penggemar sepak bola. Sekali lagi terima kasih buat Pak Gede Widiade yang telah menggelar event internasional youth turnamen dengan menghadirkan klub besar seperti Real Madrid, Barcelona, Kasima Atler dan juga Bayangkara FC. Kita berharap ke depan event ini banyak memberikan kontribusi buat kemajuan sepak bola Indonesia. Ingat, tim nasional yang kuat lahir dari pembinaan yang hebat dan juga kompetisi yang Pasto.